Welcome back to Resensi. Nassim Taleb, penulis buku bestseller yang bertajuk Black Swan, menjelaskan keberhasilan sejati adalah keluar dari lomba balap tikus untuk mengatur kegiatan sendiri demi kedamaian jiwa. Sejak revolusi agrikultur sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi, umat manusia dipaksa untuk terdomestikasi ke ladang-ladang mereka. Revolusi industri bukannya membebaskan manusia dari domestikasi pertanian dan peternakan, justru makin membelenggunya ke dalam sebuah ruangan yang bernama kantor. 9 jam selama 5 hari seminggu hingga pensiun atau bahkan mati, umat manusia hidup untuk bekerja, menghasilkan uang, kemudian membelanjakan uang tersebut demi melanjutkan hidup. Tidak ada satu pakar keuangan yang sarannya berlaku untuk setiap individu atau bahkan satu generasi di suatu kelompok masyarakat. Sama seperti kesehatan, keuangan, setiap individu memiliki penyakitnya sendiri-sendiri sehingga memerlukan penanganan yang berbeda-beda pula. Karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga menghasilkan keputusan finansial yang berbeda-beda pula. Saya meramu 20 bab pembahasan Morgan Housel dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Money menjadi 8 kiat psikologi keuangan. Pertama, rendah hati. Bahwa di luar keahlian individu, ingatlah ada latar belakang sosial dan pengaruh keberuntungan dan kegagalan di luar kendali. Seahli apapun Anda tidak akan mengerjakan satu karya pun seorang diri. Bahkan, jika Anda pekerja ide, Anda membutuhkan buku yang ditulis oleh orang lain agar Anda dapat berkreasi. Anda membutuhkan perangkat digital yang diciptakan oleh orang lain untuk mengkomunikasikan dan mempublikasikan karya Anda. Rasulullah SAW bersabda, terdapat 3 tahap ilmu pengetahuan. Tahap pertama membuatmu bangga. Tahap kedua membuatmu merasa rendah hati. Tahap tertinggi membuatmu merasa tidak mengetahui apa-apa. Kedua, qanaah atau merasa cukup. Apa yang membuat seorang koruptor melakukan kejahatan korupsinya? Apalagi kalau bukan serakah. Seperti kata Gandhi, dunia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia, tapi tidak cukup untuk memenuhi nafsu satu orang manusia serakah. Ambil apa yang menjadi hak Anda dan lupakan hasrat untuk mendapat lebih. Lalu, bagaimana jika apa yang kita hasilkan lebih banyak dari apa yang kita butuhkan? Inilah kiat ketiga, yaitu menabung. Jika merujuk pada pembagian pendapatan dan pengeluaran dari perencana keuangan, baik dalam buku Make It Happen maupun buku Financial Planner lainnya, maka 40% pendapatan diperuntukkan untuk kebutuhan hidup, 30% untuk iuran atau cicilan, 20% untuk investasi atau tabungan, dan 10% untuk sedekah, edukasi, dan hiburan. Upayakan 20% pendapatan Anda diperuntukkan untuk investasi masa depan, baik itu dalam bentuk tabungan di bank, saham, emas, deposito, usaha, atau jenis-jenis investasi lainnya. Keempat, istiqomah atau konsistenlah dalam melakukan habit-habit yang baik. Sebagaimana kata James Clear dalam bukunya yang berjudul Atomic Habit, 1% penambahan kebaikan setiap hari membuat Anda menjadi 37% pribadi yang lebih baik dalam setahun. Misalnya dalam habit hemat, pastikanlah bahwa apa yang Anda dapatkan hari ini lebih banyak dari apa yang Anda keluarkan. Seberapa kecil pun selisih pendapatan Anda hari ini, tabunglah untuk masa depan yang dipenuhi ketidakpastian. Kelima, pahamilah bahwa unggul atau menjadi kaya berbeda dengan bertahan atau tetap kaya. Dunia penuh dengan orang-orang yang tampil sederhana tapi sebenarnya memiliki kekayaan. Di saat yang bersamaan, dunia juga dipenuhi dengan orang-orang yang tampil kaya, namun sebenarnya hampir bangkrut. Karena kekayaan yang dimiliki oleh pemilik kekayaan atau wealth sesungguhnya adalah apa yang Anda tak lihat. Berbeda dengan kaya atau rich atau tampil kaya, merupakan sesuatu yang dapat Anda lihat karena memang disengaja untuk ditampilkan. Keenam, berinovasilah. Temukan biaya keberhasilan dan bersiaplah membayarnya. Junjung tinggi ruang untuk kesalahan, karena kesalahan adalah pelajaran yang berharga. Yang paling salah adalah jika kita tidak berani mencoba di satu sisi atau mengulangi kesalahan yang sama di sisi yang lain. George Soros pernah berkata, George Soros ini seorang pakar investasi saham. Bukan soal benar atau salah yang penting, melainkan berapa banyak uang yang Anda dapatkan kalau Anda benar dan berapa banyak uang yang hilang kalau Anda salah. Ketujuh, kendali atas waktu adalah dividen terbesar yang bisa diberikan uang atau kita sebut sebagai kemerdekaan. Namun yang menjebak masyarakat industri adalah rasa hausnya terhadap uang sehingga menyanyiakan waktu hidupnya.
kesehatannya, atau bahkan orang yang dicintainya. Seorang pekerja pernah ditanya, untuk apa kau banting tulang mencari uang dengan begitu kerasnya? Jawabannya adalah agar saya bisa hidup santai di masa tua bersama keluarga di halaman belakang rumah. Lalu untuk apa kita mendambakan hal tersebut di masa depan jika hal itu dapat dilakukan hari ini? Seorang bijak berkata, kemerdekaan sejati adalah bangun pagi tanpa harus tertekan oleh apapun dan siapapun, sembari melakukan apa saja yang diinginkan. Hasan Basri juga pernah berkata, hari-harimu adalah hidupmu. Jika sebagian dari harimu berlalu, maka sebagian dari dirimu telah berlalu. Hiduplah bahagia hari ini. Nah, yang terakhir atau tips yang ke-8 dalam psikologi keuangan ini adalah hidup sederhana dan jangan pamer. Tak ada yang lebih terkesan dengan harta Anda dibandingkan Anda sendiri. Ketika Anda membeli barang mewah, Anda ingin dikagumi. Padahal daripada menghabiskan banyak uang membeli barang mewah, mengapa Anda tidak membeli rasa hormat tersebut dengan rendah hati, empati, dan kemurahan hati lainnya? Untuk merangkumnya, ke-8 kiat psikologi keuangan tersebut berisi kiat bertahan dan kiat menyerah. Kiat bertahannya lebih banyak, yaitu rendah hati, merasa cukup, menabung, konsisten melakukan habit finansial yang baik atau hemat, kendalikan waktu Anda, tampil sederhana, dan jangan pamer. Sementara kiat menyerahnya hanya satu, yaitu berinovasilah. Ada pertanyaan?